Kita orang-orang yang sholat, orang-orang yang menegakkan perintah Allah untuk beribadah kepadanya, sujud kepadanya, tapi kemudian kita diingatkan ya bahwa kita yang sholat ini pun ya itu ada kewajiban-kewajiban lain yang bisa mengancam ibadah kita itu karena kita lalai, abai terhadap orang-orang miskin. Nah, jadi kalimat fawailul lil musallin itu kan mengingatkan kepada mereka yang sudah sholat. Ya, mereka sudah sholat, menegakkan perintah Allah, bukan berarti selesai tugasnya, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanji'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fajalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sering mendengarkan ketika sholat para imam-imam membaca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah mengingatkan dengan kalimat, apakah kau mau tahu siapakah orang-orang yang berdusta di dalam dia beragama? Dia beragama tapi dia berdusta. Ini kita na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan itu. Karena memang persoalan yang ada dalam kehidupan kita ini, yang disinggung di dalam soal Ma'un itulah tentang bagaimana kita orang-orang yang sholat, orang-orang yang menegakkan perintah Allah untuk beribadah kepadanya, sujud kepadanya, tapi kemudian kita diingatkan ya bahwa kita yang sholat ini pun ya itu ada kewajiban-kewajiban lain yang bisa mengancam ibadah kita itu karena kita lalai, abai terhadap orang-orang miskin. Nah, jadi kalimat fawailul lil musallin itu kan mengingatkan kepada mereka yang sudah sholat. Ya, mereka sudah sholat, menegakkan perintah Allah, bukan berarti selesai tugasnya, tidak. Tugasnya adalah bagaimana dia punya kepedulian terhadap orang-orang miskin. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita ini semua berkewajiban peduli, ya, peduli untuk orang-orang miskin itu. Orang miskin yang terdekat dengan kita, mungkin saudara-saudara kita, ya, mungkin kabilah-kabilah kita, ya, saudara-saudara kita di kampung, di mana-mana, ya, atau tetangga-tetangga kita. Jadi ini memang sesuatu yang diingatkan oleh Allah sehingga ada kalam hikmah bahwa orang miskin itu adalah Rasul. Nah, coba saudara-saudara sekalian, bayangkan itu, ada kalam hikmah yang mengatakan bahwa orang miskin itu adalah Rasul. Siapa yang menolak orang miskin berarti dia menolak Allah. Enggak sederhana. Ya. Jadi kita terhadap orang-orang miskin itu hati-hati ya, karena dia adalah yang digerakkan, diutus oleh Allah kepada kita. Jadi sehingga jika kita pada satu situasi tertentu ada orang-orang miskin di sekitar kita, lalu kita memberi mereka, menolong mereka, membantu mereka, berarti kita sudah menolong Allah. Begitu indahnya bahasa atau kehormatan, kemuliaan orang yang peduli terhadap orang-orang miskin. Kenapa? Karena kehidupan ini, ya, kita sudah sama-sama belajar ilmu bahwa
teori-teori ilmu, ya katakanlah di bidang ekonomi, mau ekonomi kapitalis, mau ekonomi komunis, ya itu persoalan kemiskinan tidak terselesaikan. Kemiskinan terus terjadi. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman, ya, sebagai orang yang beriman diingatkan oleh Allah bahwa orang-orang miskin itu adalah Rasul, utusan yang sampai kepada kita, dan ketika mereka datang, bagaimana kita menolong dan membantu mereka. Maka insya Allah orang-orang yang menolong orang-orang miskin, membantu orang-orang yang miskin, tidak akan mengurangi rezeki mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan pernah berpikir bahwa kalau kita menolong orang miskin itu kita akan semakin susah. Tidak, justru ya orang-orang yang menolong orang-orang miskin, Allah akan memberikan rezeki-rezeki yang tak terduga. Nah, mudah-mudahan kita ini semua menyadari bahwa apa yang kita punya adalah titipan-titipan Allah, dan titipan-titipan Allah ini mesti bermanfaat, mesti berguna untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia lah bermanfaat untuk orang lain, terutama bagi mereka-mereka orang-orang yang miskin itu. Ingat, orang miskin itu adalah Rasul. Siapa yang menolak orang miskin berarti dia menolak Allah. Semoga kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang miskin-miskin itu. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana iddalil awalin wa akhirin minka warzuqna wa anta ghairur raziqin. Semoga Allah memberikan rezeki yang terbaik pada saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.